Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Dr. Noval. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik payudara pada Ibu untuk mengetahui apakah ada keganasan pada payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya Ibu, jika Ibu bersedia, sebelumnya tadi suaminya suruh masuk saja ya Bu. Baik Bu, silahkan bisa mempersiapkan diri, bisa duduk di bed sambil dibuka bajunya. Baik Bu, saya akan mulai pemeriksaan. Jadi pada saat pemeriksaan kita tidak menggunakan sarung tangan dan masker agar tangannya lebih sensitif dan untuk memelihara kontak yang baik dengan pasien. Baik Bu, saya akan mulai pemeriksaannya. Pertama, saya akan melakukan inspeksi. Kita berdiri atau duduk di depan pasien sejajar. Pertama, kita lihat dari simetrisitas payudaranya. Apakah besar kanan dan kirinya sama? Lalu juga kita lihat tinggi rendah payudara kanan dan kiri apakah sama. Lalu juga kita inspeksi apakah ada benjolan pada payudaranya. Lalu juga kita lihat jika ada benjolan, juga selain itu kita lihat juga apakah ada perbedaan warna di kulit di payudara dengan kulit sekitar apakah sama. Lalu juga kita lihat adakah ulkus atau pernanahan di payudaranya. Juga kita amati apakah ada POD orange. Lalu pemeriksaan mobilitasnya. Tangannya bisa diangkat ke atas gini ya Bu, sejajar sama kepala. Lalu kedua tangannya bisa ditaruh di pinggang ya Bu, dan membusungkan dada ke depan. Lalu bisa membungkuk ke depan dengan kedua lengan aduksi ke samping ya Bu, seperti ini. Kita lihat, kita nilai adanya retraksi atau fiksasi pada payudaranya. Baik Bu, cukup, bisa duduk kembali. Selanjutnya saya amati atau inspeksi pada puting susunya. Kita lihat pada puting susunya apakah ada retraksi. Kita lihat adakah discharge atau cairan yang keluar dari puting susunya. Dan kita lihat apakah ada perubahan warna di puting susunya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Silahkan bisa berbaring terlentang ya Bu. Tangannya bisa ditaruh di belakang leher seperti ini. Sebelumnya saya cuci tangan dulu. Baik, selanjutnya kita letakkan jari telunjuk tengah dan jari manis kanan dan kiri di atas mamai. Lalu kita tekan dengan dua metode. Yang pertama saya akan menggunakan metode obat nyamuk. Kita melingkar dari luar ke dalam menuju ke puting susu. Lalu menggunakan metode kuadran di bagian lateral atas, medial atas, lateral bawah, dan medial bawah. Lakukan pemeriksaan pada kedua puting susu. Lalu juga kita tekan di puting susunya. Apakah keluar cairan berupa pus atau darah. Jika pada palpasi kita temukan benjolan, maka kita tentukan yang pertama letak dari benjolannya di mana. Lalu juga kita lihat dari bentuknya, bundar atau lonjong, dari tepinya teratur atau tidak. Lalu juga dari permukaannya kita amati apakah licin. Lalu dari konsistensinya seperti apa, apakah padat, kenyal, atau kistik, atau keras. Lalu juga kita amati dari suhunya. Suhunya apakah suhu di benjolan tadi sama dengan sekitarnya. Lalu juga kita lihat dari mobilitasnya, bisa digerakkan atau tidak. Dan kita lihat apakah pada benjolan tadi berdenyut atau tidak. Lalu juga kita cek apakah benjolan tadi nyeri. Apakah nyeri Bu? Baik, selanjutnya kita palpasi di kelenjar aksila kanan. Saya silakan duduk kembali ya Bu. Kita berdiri di samping kanan pasien. Kita menghadap ke pasien, lalu kita periksa dari kelenjar aksilanya. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama di lengan sebelahnya. Kita periksa dari kelenjar aksilanya apakah ada pembengkakan. Dengan cara seperti tadi, tangannya ditopang.
Untuk penilaian kelenjar aksila hampir sama seperti penilaian pada benjolan payudara. Jadi kita nilai apakah teraba tidak, lalu jumlahnya berapa, ukuran konsistensi dan mobilitas atau bisa bergerak atau tidak. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada kelenjar supraklavikular dan infraklavikular. Caranya kita berdiri di belakang pasien. Misalkan ini pasiennya sudah menghadap ke sana ya, kita berdiri di belakang pasien. Kita lakukan pemeriksaan palpasi pada kelenjar supraklavikular. Bisa agak menunduk ke depan ya Bu, agar rongga supraklavikularnya terbuka. Lalu kita juga periksa pada kelenjar infraklavikular. Dari hasil pemeriksaan tadi yang dinilai adalah apakah teraba kelenjarnya, lalu juga kita nilai dari jumlah kelenjarnya, ukurannya, dari konsistensinya, lalu mobilitasnya, apakah bisa bergerak atau terfiksir. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai, bisa dikenakan kembali pakaiannya ya Ibu. Tadi dari hasil pemeriksaannya saya temukan ada benjolan ya Bu di payudara kanan Ibu. Warna dengan kulit sekitarnya tadi tampak lebih kemerahan yang di payudara kanan. Lalu juga tadi benjolannya itu tidak bergerak ya Bu, tidak bisa bergerak, jadi keras seperti itu. Lalu ukurannya sekitar butir telur ayam ya Bu. Lalu untuk permukaannya tadi licin. Baik Bu, terus tadi pemeriksaan kelenjar aksila juga ada sedikit benjolan di aksila sebelah kanan juga. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaannya seperti itu. Dari hasil pemeriksaan ada yang ditanyakan Bu? Baik Bu, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.